bisa kedengaran suara saya?大家下午好，很高兴在今天的课堂上又能和大家见面。Ya, senang sekali ketemu teman-teman semua lagi di kelas hari ini. 大家都用餐了吗？Sudah pada makan? Teman-teman boleh ya respon saya di chat sambil saya share dulu bahan hari ini. Hmm, 好，同学们，我们最后一次是到了生词对吧？Oke ya, terakhir kita sampai di kosakata ya. Baik, saya lihat dulu teman-teman hari ini yang sudah hadir. Hmm, oke ya, ada Ibu Lina. 老师您好, oke ya, ketikannya udah benar Bu Lina ya. Bu Lina sudah hadir bersama kita. Terus ada Bu Meiska. 老师您好, Ibu ya. Ini tulisannya juga udah benar. Ada Ibu Helena ya. Wan-nya mungkin tadi salah pilih karakter ya. Wan Shang Hao, Wan Shang de Wan. Ya, terus ada Ibu Lilian. Wan Shang Hao 老师, Wan Shang Hao Ibu ya. Terus 清楚了是吧? Oke, sudah jelas ya. Untuk ketikannya Bu Helena mungkin nanti bisa lihat ya eh, pilihannya itu huruf Mandarinnya kan tadi ada ini sebentar ya saya coba cari tempat kosong dulu. Ini saya hapus saja. Tadi ada Wan Shang de Wan. Jadi kalau misalnya mungkin salah pilih angka nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa, "Oh, sih saya suka lupa karakternya. Mungkin sedikit saya boleh kasih clue. Wanshang itu dia kan sebenarnya malam hari ya, di mana itu adalah keterangan waktu, bener nggak teman-teman? Jadi teman-teman bisa lihat dia ada r. Ini adalah r, di sampingnya ini ada r gitu ya. Teman-teman kelihatan kan ya? Nah, r ini sebenarnya teman-teman mungkin tahu r itu adalah bisa hari gitu ya. Zi itu kehidupan. Terus bisa juga tanggal yang kita udah pelajari ya. Misalnya hari ini tanggal 1, i tapi dia lebih ke tulisan. Biasanya lebih ngomongnya i hao. Nah, 就是这个日. 所以, kalau misalnya teman-teman kayak, 老师saya nggak belajar nulis, tapi belajar mengenal huruf bahasa Mandarin, bisa pakai clue-clue yang seperti ini. Memang tidak 100%, tapi lumayan membantu. Misalnya lagi lupa, saya tahu sih bentuknya kayak gimana gitu ya. Nah, begitu lihat, kita langsung bisa mengenalinya. Nah, itu lumayan ya. Kayak saya rasa sih itu membantu sekali. Terutama teman-teman yang nggak mau nulis, tapi ketik aja WAN, nanti dia keluar pilihannya ya. Begitu juga 清楚. 清楚. Nah, true ini sebenarnya ada 3, cuma kadang-kadang dibaca ada 5, itu nggak terlalu masalah ya. Nah, sekarang saya mau bahas 清楚, jelas. Sama, teman-teman kalau lagi pilih Hanzi gitu ya. 清 ini artinya jelas. Jelas itu clear, air yang jernih, itu namanya 清. 所以有三点水 gitu ya, ada 3 titik air, itu namanya 三点水. Teman-teman pernah nonton nggak rekaman saya yang tentang apa bagian-bagian huruf bahasa Mandarin. Saya lupa dikasih judul apa ya, tapi Pancang pernah sebarin. Teman-teman pernah nonton nggak? Nah, jadi di situ saya info teman-teman gitu ya, sharing tentang guratan, terus sedikit saya bahas tentang pusho. Ini yang tadi saya bahas, yang lingkar-lingkarin ini namanya pusho. Pusho itu adalah bagian yang membentuk huruf bahasa Mandarin. Itu namanya pusho ya. Jadi kadang-kadang kita terbantu banget dari ini, dari 这些部首 ya. 对我们有很大的帮助. Jadi 部首 itu maksudnya sedikit membantu kita untuk merelate
ya mengkoneksikan kita dengan arti dari huruf Mandarin tersebut. Memang tidak 100% ya teman-teman ya. Takutnya kalau 100% kan kayak ini banget gitu ya. Enggak, ada yang memang tidak berhubungan secara langsung, tapi kalau kita eh, belah gitu ya, kita kupas sampai terdalamnya itu sebenarnya berhubungan juga kayak gitu ya. Nah, cingcu, kalau cingcu itu jelas biasanya kita bilang oh ya airnya jernih, jelas. Nah, maka ada santian shui. Nah, terus eh kalau teman-teman misalnya merasa ih lo sih huruf ini gitu ya, sebelum saya mulai mungkin kebetulan ada huruf-huruf Mandarin yang teman-teman ketik. Nah, mungkin huruf ini kok kayaknya saya pernah lihat ya mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip dengan namanya ini apa teman-teman? Yang mungkin udah kenal huruf Mandarin itu udah tahu gitu ya. Ini adalah qing. Qingnya yang artinya nada tiga. Qing ini artinya silakan, benar gak? Qing wen, qing zuo. Ya, bisa numpang tanya, bisa silakan duduk ya, qing jin, silakan masuk. Nah, kalau teman-teman tanya saya, tadi kan yang tadi saya bulatin ini berhubungan sama air gitu ya. Sorry, warna merah ya. Berhubungan sama air. Kalau ini tadi bisa tanggal, bisa kehidupan, bisa hari. Nah, misalnya kita ada satu istilah namanya 好日子，就是这个日。好日子itu tanggal bagus, hari bagus. Kan kadang-kadang orang mau merit tuh mesti pilih 好日子, ya, 好日子. Nah, terus saya lanjut ke tadi Qing. Ini saya mau lingkari yang bagian sini. Ini adalah dari ini, teman-teman. Ini adalah yen, di mana berhubungan dengan bahasa. Yuyen itu bahasa, masih ingat ya? Yuyen 就是这个 yen. Terus berhubungan dengan ya kata-kata yang diucapin. Makanya namanya yen zipang, kata-kata. Jadi berhubungan lah ya teman-teman ya. Maksudnya kalau kita persilahkan orang duduk, kita bilang silakan masuk, mau numpang tanya semua pakai bahasa, pakai kata-kata gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang misalnya udah mulai belajar Hanzi, boleh pakai kayak gini, lumayan ya. Kan ini mirip-mirip gitu ya, loh yang ini sama ini mirip-mirip. Iya, tapi ada pembedanya sehingga kita lumayan untuk menghafalnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman lagi ketik Hanzi, mungkin bisa coba diperhatikan, oh ini ya kayak lo ada cerita ini namanya Pusho ya. Hari ini kita bisa kenal tiga Pusho gitu ya, dari yang berhubungan dengan hari, tanggal, atau bisa juga kehidupan. Kemudian yang kedua ini berhubungan dengan air. Yang ketiga ini yang di atas ya berhubungan dengan bahasa atau kata-kata. Ya, oke. 再来是, jadi Ibu Helena 清楚 itu ketikannya ini ya. Hanzi-nya begini. 再来是 Pak Amin ya. 他说用餐了, oke ya, sudah makan ya. 清楚nya pakai Q. Oh ya, udah saya kasih pinin ya. 清楚, Qing CHU. Ya. Ibu Gim ya, 下午好老师. Oke, ketikannya sudah benar. Ada Ibu Lilian 用餐了.老师你呢？我也用餐了，谢谢您Ibu. Terus ada Ibu Elena, 老师下午好. Ketikannya udah benar ya. 下午好Ibu. Ada Ibu Maria Lili, 老师您好，您好. Ibu Lili, kemudian Ibu Deborah, jelas. 晚上好，老师，老师好，你好，Ibu. 再来是伊布莉莉安呀，我和我的爱人在路上，老师. Oh, ibu dan suami ya sedang on the way, sedang di jalan ya, 在路上. 好，那您慢走啊，注意安全 ya. 注意安全 itu kalau kita artikan langsung sih agak lucu ya, kayak perhatikan keselamatan, tapi itu lebih ke hati-hati. Orang China ngomongnya begitu ya. Jadi saya ada ipar orang China, dia dia ngomongnya begitu. Jadi justru kita kalau interaksi sama mereka kita tahu oh mereka pakainya begitu caranya ya. Oke, baik. Jadi itu sedikit dari saya tentang Hanzi. Semoga membuat teman-teman eh, lebih tertarik lagi ya belajar namanya Hanzi. Menurut saya kalau teman-teman bisa kenal yang bagian ini harusnya menarik ya. Harusnya Hanzi tidak sebegitu menakutkan dibandingkan persepsi orang di luar adalah sulit. Ya, harusnya teman-teman sependapat dengan saya, bener ya. Ya, jadi apa namanya? Hmm, Hanzi kalau tahu cara
dipelajarinya dan diceritakan harusnya sih menjadi menarik ya, tidak semenakutkan yang orang bilang, aduh sulit gitu. Makanya saya suka bilang kalau sulit itu ketemunya mungkin belum lihat eh, apa ya, belum lihat gitu ya bahwa sebenarnya Hanzi itu bisa ditelusuri dan ada ceritanya. Benar nggak teman-teman? Ya, jadi teman-teman kalau yang misalnya seneng sama tulisan gitu ya, saya lupa file rekamannya itu namanya apa, tapi boleh coba tanya Panjang ya. Atau teman-teman di sini ada yang tahu. Jadi saya sempat rekam tuh guratan, namanya guratan dalam bahasa Mandarin. Teman-teman bisa apa namanya? Bisa nonton dari situ ya. Itu memang saya tidak kasih kelas langsung, tapi saya rekam. Hmm, 好像是 kayaknya ada 4 video ya. Saya agak lupa, udah lumayan lama, kayak setahunan yang lalu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini yang tahu boleh share juga ke teman-teman yang mungkin belum tahu dan belum pernah dengar. Ya, oke, baik. Ini cukup jelas. Sudah di screenshot biar saya bisa lanjut. Oke, halo Ma. Sudah? Semoga bisa membuat teman-teman tambah senang sama yang namanya Hanzi ya. Oke, kita lanjut lagi ke kosakata ya. Baik.也谢谢大家在评论区的那个反应ya. Terima kasih juga teman-teman atas responnya di chat sehingga kita bisa banyak pembahasannya. Jadi kadang-kadang jangan berpikir, oh saya salah ketik jadi nggak enak, nama saya disebut. Enggak, justru saya berterima kasih dan bersyukur juga kalau memang ada salah ketik, kadang-kadang ada pembahasan yang kita bisa bahas gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Tetap berani aja, tetap berani aja untuk ketik, untuk praktek ya. Jadi nggak usah dipikirin benar atau salah. Yang penting berani dulu itu ya. Beda kalau kita bilang mau tunggu sampai bisa banget baru ngomong, nggak mungkin bisa ya. Jadi nggak selesai-selesai. Oke,我们最后是到哪了? Terakhir kita sampai mana ya? Di kosakata yang mana? Teman-teman boleh bantu saya. Saya ingat ada belok ya, benar gak? Sampai di kosakata belok, benar gak? Kosakata benar sampai belok ya, kayaknya. Saya ingatnya gitu ya. Oke, eh halaman 23. 我记得是到了拐 belok. Cuma mungkin samping-sampingnya ada saya kaitkan ketika menjelaskan gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Sedikit saya review. eh 16 ya. 16 ya benar ya Ibu Meiska ya. Oke, baik. 16 是 kuai ya. Sebenarnya dia lengkapnya adalah kuai wan. Mungkin teman-teman sering dengar, oh Laoshi ada orang ngomong, ini saya sedikit zoom ya. Oke. Kuai. One, one ada satu. Ya, ada orang sebutnya begitu. Tapi eh, dengan kuai saja sudah cukup. Jadi, zuo kuai, iyo kuai. Nah, kalau misalnya mau pakai lengkap dua, itu jadi panjang banget. Panjang bangetnya kayak gini. Misalnya, siang. Kita ada siang. Ada siang atau wang. Ya, oke. Saya pinjam bawah ya, biar lebih lega tulisnya. Oke, kita ke bawah dulu. Nah, jadi eh, siang,左边 Y one. Teman-teman mungkin bertanya, Laoshi boleh nggak dipakai lengkap? Boleh, tapi jadi panjang. Ini maksudnya apa? Belok ke sebelah kiri. Sebenarnya gitu. Belok ke sebelah kiri ya. Siang ini artinya menghadap. Zuonya kan zobian ya, kiri. Terus pier itu sebelah ya. Terus kuaiwan ini belok. Kalau mau pakai lengkap boleh nggak kuaiwan? Boleh, cuman jadi lengkap harus begini. Eh, Siang ini boleh teman-teman ganti dengan uang.
Kita belajar uang di halaman apa di lesson ini di nomor 13 ya. Uang itu menghadap. Uang uang 左边 拐弯. Jadi lengkap banget gitu ya. Nggak gitu praktis. Makanya yang lebih kepake itu ini kayak gini panjang banget kita cuman bilang belok kiri kan Laoshi. Iya, belok kiri. Jadi cuman pakainya gini. 左拐. Cukup dua huruf ini saja sudah artinya belok ke kiri. Jadi kalau ada yang simple, tidak perlu panjang-panjang juga, gitu ya. Kecuali teman-teman mau variasi aja, ya boleh ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bilang, Lalu yang pendek gimana? Ini, 左拐 itu sudah melambangkan belok kiri. Lagian kalau kita nunjukin jalan ke orang, mungkin lebih praktis, makin pendek, makin simple, makin oke gitu ya. 左拐. Begitu juga belok kanan jadinya 右拐 ya, 右拐 belok kanan. Sampai di sini cukup jelas ya untuk kuainya. Teman-teman kalau mau screenshot silakan. Saya mau balik lagi ke atas. Halo Ma, cukup? Oke, kita lanjut dulu ya. Sebentar, saya lihat dulu ada chattingan, mungkin ada pertanyaan. Oh, oke, Pak Johannes share. Oh, khusus Hanyu Pinyin. Oh ya, ya, 谢谢您, Pak. Tapi yang saya bahas bukan Hanyu Pinyin. Guratan Mandarin. Teman-teman pernah nonton nggak? Harusnya sih udah. Harusnya Pancang udah pernah share. Guratan Mandarin yang saya rekam. Jadi bahasnya tentang ada berapa guratan dalam bahasa Mandarin, mereka dipakai di huruf mana. Pernah ya? Ha-ha. Kalau Hanyu Pinyin, iya. Tapi saya ada pernah itu dan memang itu tidak dibahas di kelas, cuma bentuknya rekaman. Karena banyak permintaan. Ya, terus Pancang bilang, ya udah sih tolong bantu rekamin aja, tapi tidak masuk materi kelas ya. Nah itu. Ya ada 4 ya, benar ya. Iya, seingat saya ada 4 ya. Oke, eh, kita lanjut ya. Jadi kalau teman-teman yang tertarik untuk mengenal guratan Mandarin, silakan boleh ditonton ya. Nanti boleh minta sama Pancang. Oke, kita lanjut ke 17. Lu. Lu ini adalah jalan, tapi dia adalah kata benda ya, noun. Mungkin minggu lalu saya udah pernah jelasin bahwa lu ini adalah kata benda. Jadi misalnya Jalan Sudirman, Sudirman Lu gitu ya, Sudirman Lu. Jadi kalau misalnya teman-teman translate alamat boleh pakai lu karena ini adalah kata benda noun ya, jalan. 再来是18出租车出租车 jadi taksi ya. 出租车 kalau teman-teman tanya saya, Laoshi ini eh, 3 huruf artinya apa? Chu itu artinya keluar, ya. 出去的出. Zu 呢? Zu itu artinya sewa. Sewa. Misalnya sewa rumah, jadi ngomongnya gimana teman-teman? Saya mau sewa rumah, berarti 我想租房子 ya. 租 itu sewa, menyewa. Ya, 我想租房子, 我要租房子. 房子 rumah ya. Ini rumah. Nah, kalau uang sewa, ada yang tahu uang sewa? 租金，我们不说租钱，不是啊，说租金，金nya金 emas. eh Ya itu ya. Kalau kita bilang uang itu adalah 金钱 lengkapnya. 金钱 itu uang lengkap. Tapi teman-teman bisa lihat ya, yang saya pernah jelasin bahwa mereka itu berdua digabung. Tapi kalau dipisah, mereka punya pasangan masing-masing. Terus ketentuannya apa? Meo. Teman-teman perlu mengenal lebih banyak kosakata aja ya. Misalnya, oh, cujin berarti uang sewa ya, lalu ya. Iya. Di sini jin artinya uang, uang sewa. Ya, 没有说租钱，没有 ya. Oke. eh Itu dari saya ya, jadi itu adalah sewa, menyewa. Bisa kata kerja, bisa juga kata benda ya. Jadi cujin jadinya kata benda. 再来是 司机, 司机 ini supir ya, 司机.
Kemudian 20oh ini yang kemarin sudah kita bahas ya. Tungpier, kita kemarin belajar arah mata angin ya. Dari tung, timur, si, barat, nan, selatan, pei-nya utara gitu ya. Pier itu adalah sebelah, sisi ya. Sisi boleh, sebelah boleh ya. Qianbier, qianmian, sama. Kemarin ada bahas nggak? Qianmian ke qianbier itu sama sebenarnya. Qianmian, depan, 和前边儿是一样的。sama ini sinonimnya 前边儿. Begitu juga 后面和后边儿，后nya ha ya. 后边儿 belakang. 前 depan, 后 itu belakang. Oke, silakan kalau mau di screenshot sambil saya lihat dulu ya. Oh, oke ya. Jadi Ibu Lina bilang belajar guratan tuh sesi 1 di tanggal 19 Februari 2023. Ya, saya ingat awal tahun. Karena saya ingat banget saya rekamnya itu malam tanggal 31. Jadi saya rekam dulu baru saya pergi. Jadi ingat banget. Saya rekamnya sih ingatnya itu ya, tapi kasih pancang. Terus pancang uploadnya berarti di sekitar Februari ya. Oke. 再来是 Dr. Evelyn tanya kalau uang emas yang di film Usha bilangnya Jin aja ya loh. Oh iya ya, dulu kan pakai emas yang kayak bentuk yuanbao gitu ya. Ya, kalau itu balik lagi tergantung apa zamannya mereka pakai istilah apa. Cuma maksudnya kan Jin itu sebenarnya kalau sendiri artinya emas. Terus kalau cincin, kalau orang bilang cincin yang tadi saya bahas ke teman-teman itu adalah uang sebenarnya. Cincin, uang ya. Kemudian Xiaoming tanya cucu, ya disewakan, betul disewakan ya. Cucu makanya kita bilang taksi itu adalah mobil yang disewakan ya. Jadi makanya disebut taksi. Taksi zaman dulu kan nggak ada. Jadi teman-teman lihat nggak bahwa dia tidak akan muncul huruf baru, tapi dia ambil dari huruf yang ada, dia gabungin supaya mendekati arti tersebut gitu ya. Jadi 我们说出租车 mobil yang disewakan ya, itu namanya taksi ya. Oke, 再来是 Ibu Leni 老师, apakah li itu juga berarti antara ya 老师? Li, antara. Oh, ini pertanyaan. Oh, nomor 24 ya. Bu, bentar ya. Saya belum bahas yang 24 ya. Saya hold dulu ya. Eh, oke. Kita masih di taksi sebenarnya Bu ya. Tadi taksi terus sama peer gitu ya. Oke. Terus Ibu Lina tanya, lu sama cie bedanya apa? Kalau lu itu lebih besar Bu. Cie itu lebih kecil. Cie itu jalan yang lebih kecil. Tapi ukuran lebih kecilnya ini yang agak ambigu ya. Agak sulit untuk kita memberikan maksudnya ukurannya seperti apa. Nah, kayak cie mungkin jalanan-jalanan arah ke kompleks ya, itu boleh pakai cie. Kalau lu itu benar-benar jalan raya besar, ya Sudirman Lu. Terus ini sih bedanya Bu. Jadi kalau misalnya contoh alamatnya ya, Jalan Sudirman, Gang apa. Nah, itu boleh pakai dua aja. Misalnya Sudirman Lu. Terus misalnya apa ya? Saya ini karang-karang ya, maksudnya dia ada gang, jadi teman-teman translate gini aja. Sudirman Lu, karet, cie. Jadi untuk pembeda aja, jadi orang tahu, oh berarti jalan besarnya itu namanya Sudirman. Tadi dia masuk lagi ke satu jalan kecil, yaitu cie, gitu ya, seperti itu. Ini pertanyaan dari Ibu Lina ya, jadi cie itu dia lebih besar, sorry, lebih kecil dari Lu, si Lu lebih besar ya. Oke, kemudian Ibu Helena Lose, kalau di China kita tidak panggil suci,
untuk supir harusnya 下省是什么？下省saya malah nggak tahu 下省 ya. Suci itu adalah nama profesi. Misalnya contoh, 我朋友是司机 gitu ya. Teman saya adalah supir. Tapi kalau panggilnya biasanya saya tahu 师傅. Ya, 师傅. Kayaknya nanti di lesson ini kayaknya ya. Shifu, ya itu panggilannya. Kayak di sini kan kita panggilnya Pak atau Mas gitu ya, benar nggak? Atau Kakak. Nah, kalau di sana mereka panggilnya Shifu, ya Shifu. Shifu itu adalah seseorang yang paham tentang satu skill tertentu. Mungkin dia koki, mungkin dia adalah apa? Kontraktor ya, tukang bangunan, terus dia juga bisa adalah supir ya. Kalau Xiaoshen, saya malah nggak tahu Bu Helena ya. Oke ya, kalau ada tulisannya boleh ya Bu. Uh-uh. Terus, eh oh, 先生. Oh, 不是. 先生 itu bapak ya sebenarnya. Ya, tapi kita nggak panggil bapak, kita bisa panggil 师傅. 师傅 ini ya. Oh, tadi mungkin salah ketik ya Bu ya. 先生 ya di bawah ya Bu ya. Iya, bukan. 先生 itu sebenarnya kayak kita manggil bapak apa? Pak, Mister gitu ya secara umum. Misalnya Li 先生, Wang 先生. Tapi kalau dia memang adalah supir taksi, biasanya kita panggil 师傅. Ya, 师傅. Oke, Cie tadi udah. Baik. 先生. Ya, 先生 juga bisa artinya suami ya. Hmm, ini saya boleh hapus nggak? Sudah selesai belum? Di screenshot. Cie itu tulisannya begini. Cie. Ini pertanyaan Bu Helena ya. Cie tulisannya yang ini ya Bu di atas. Sudah? Halo Ma? Oke, halo. Ya, saya hapus ya. Jadi betul, 先生 itu tulisannya memang begini gitu ya. Bisa Mister, yang maksudnya Pak gitu ya. Sangat sopan sekali. Terus bisa juga suami, tergantung konteks orangnya ngomong. Kalau misalnya dia bilang 我先生, sudah pasti suami dia. Oke? Ya, tapi kalau Li 先生, Wang 先生, ya Mister Li, Mister Wang gitu ya. Terus 先生 nanti kalau teman-teman suka film-film klasik China, 先生 itu artinya guru. Mereka panggil guru zaman dulu itu bukan 老师, tapi adalah 先生. Ada yang pernah nonton? Ya, jadi kayak misalnya kalau suka nonton kayak film Kongzi, Laozi, itu murid-muridnya panggilnya 先生, 不是 老师, 不是. Mereka panggilnya 先生. Jadi mungkin sekalian ya, guru di zaman dulu. Ya, jadi kalau teman-teman nanti nonton itu nggak bingung bahwa oh, kok dia panggil 先生 ya? Kan saya tahunya 先生 suami atau Mister. Iya, juga bisa artinya guru. Ya, kalau untuk apa karya-karya klasik, misalnya bahas tentang karya Kongzi. Jadi ada Kongzi, terus dia ngajar, nah muridnya itu panggilnya 先生. Tulisannya sama nggak? Sama ya, tulisannya sama. Oke, eh, saya lanjut ya. Ada dari Bu Meiska. 老师 ada nyanyian 师傅真的爱我. Oh, itu bukan. Itu bukan, Bu. Kalau itu judul lagu itu ini, ininya gini. 是否不是师傅 ya. 是否真的爱我. Ya, ini lagu lama ya. 是否真的爱我. 是否 ini adalah 是不是 是不是? Jadi iyahkah gitu ya. 你是不是就是这个是不是? 是否 itu artinya iya apa enggak? 是不是? 是否? Tulisannya begini. 是否真的爱我? Ini ya. Ya, 不是师傅. 不是 SHIFOU 呀，是否？是否就是是不是？
iyahkah gitu ya. Punya karena dijepit boleh nada 5, tapi sebenarnya pu nada 4 ya. Jadi, 真的 itu sungguh-sungguh, 爱我 mencintai saya ya. Ini lagu lama. Tapi bukan Shifu yang tadi saya bahas ya. Kayak gitu. Ya, enggak beda-beda. Boleh nih. Ya, Shifu yang ikut ponakan saya ikut apa? Wing Chun. Oh, kalau ini beda, Bu Leni. Ya, jadi Shifu yang baiklah. Ya, jadi memang kalau teman-teman nggak belajar Hanzi tuh berasa semuanya sama ya. Tadi di mana ya? Oh, di atas. Ya udah. Jadi Shifu, Shifu. Ini yang saya tadi bilang kita panggil bisa supir, bisa koki. Jadi kalau teman-teman buka restoran, terus apa namanya pasti undang koki yang pintar masak, bener gak? Nah, maka teman-teman panggil dia adalah Shifu gitu. Misalnya dia marganya Li Shifu, tapi Shifunya tulisan yang saya tulis ini, ya Shifu. Koki terus tukang bangunan kayak dia adalah tukangnya, maksudnya kepalanya ya. Dia yang pintar tentang oh bangunan ini masih diapain. Nah, itu panggilnya Shifu karena dia ahli dalam satu bidang, ya, tukang bangunan. Tapi kalau yang teman-teman tahu lagi gitu ya kayak kungfu gitu, itu 我们说这个师傅 师傅 ini apa namanya? Kita bilang suhu. Jadi alih di bidang apa namanya? em, kungfu. Ya, Wing Chun itu kan aliran kungfu, bener gak boleh nih? Yang saya tahu ya, karena saya nggak mendalami aliran kungfu, jadi eh, saya takut salah ya. 师傅 master. Ya, saya keingat master. Kungfu master dia tulisannya ini. Tapi 师傅 ya, 师傅 kayak gitu teman-teman ya. Jadi beda tulisannya. Coba ya, saya lihat apakah pertanyaannya sudah kejawab semua. Mirip tapi nggak sama ya. Udah semua ya. Ibu Leni kan tanya tentang suhu ya, suhu yang di dalam kungfu master. Ini biasanya kungfu, sorry, kungfu. Tulisannya beda Bu, dan pinyin juga beda. Ini shifu, fu-nya ada 5. Kalau ini shifu, ya. Hmm, suhu ya. Ibu Esther tanya, lalu di film-film China, shifu itu seperti master atau guru? Iya Bu, kalau tulisannya ini Bu, Elizabeth. Kalau tulisannya ini, itu artinya guru. Guru, biasanya ke kungfu ya. Terus kalau yang tadi saya bahas shifu itu sebenarnya ini tulisannya beda. Tulisannya beda ya. Ini ya lebih ke orang yang punya skill tertentu itu kita panggilnya shifu ya. Kemudian Ibu Sarah, kalau guru boleh dipanggil shifu, kan guru itu ahli mengajar. Iya, cuman 老师 itu di bawah 师傅 biasanya. Jadi 大家如果叫我师傅，我不敢当ya. Bukan tang paham ya, maksudnya ya belum belum sampai di level itu ya. Jadi tetap panggil Laoshi cukup. Laoshi itu dia kalau kita lihat tingkatannya itu di bawah Shifu. Shifu itu udah masternya ya. Tapi kita orang China itu apa bahasa Mandarin juga ngajarin yang namanya kita perlu merendahkan hati. Ya, jadi eh, kadang-kadang guru yang kayak gini kita panggilnya 老师 cukup ya. 我觉得我是不敢当 ya. 不敢当 itu maksudnya belum ke kapasitas ke situ ya. Oke, itu ya Bu Sarah ya. Jadi tapi kalau Bu Sarah mau panggil gurunya
Misalnya guru apa, Shifu, boleh-boleh aja Bu, nggak apa-apa karena itu penilaian Bu Sarah terhadap beliau, kayak gitu ya. Nah, takutnya kalau saya bilang, oh oke boleh, untuk guru, nanti besok-besok semua panggil Shifu, 我真的会不好意思 ya, nanti nggak enak ya sama orang luar yang paham, dia bilang, ini kok kayak ini ya gitu ya, kayak gitu kira-kira ya teman-teman ya, jadi em, tetap panggilnya Lao saja ya, nggak apa-apa. Oke, cukup. Masih ada lagi yang berhubungan dengan Shifu. Jadi tulisannya beda ya. Makanya teman-teman perlu melihat lagi dan perlu paham lagi tentang namanya huruf Mandarin. Oke, Bu Lina, Cie. Cie ini maksudnya yang tadi ya, Bu ya. Tadi saya kayaknya udah nulis, Bu. Oke, baik. Mungkin tadi kehapus ya. Cie yang jalan kecil, Bu, maksudnya ini. Di sini ya, Bu. Yang jalan yang lebih kecil dari lu. Hmm, ya, Bu Keci, Bu Sarah ya. Oke, baik. Cie ini jalan yang lebih kecil. Tadi kayaknya udah tulis ya. Jalan yang lebih kecil dari lu. Kan perlu ada perbandingan kan. Lebih kecil dari lu yang kita belajar di kosakata kita. Ya, sorry ya, tulisannya jadi mendatar ke bawah, teman-teman. Silakan di screenshot. S2 apa bisa dibilang shifu? Nggak cocok, Dok. Shifu itu biasanya karena dia kan ah, dari China ya. Jadi lebih ke yang bisa kungfu, yang ngajarin kungfu biasa kita panggil shifu. Terus ya bela diri lah ya. Itu lebih cocok. Kalau S2 kita panggilnya apa ya? Ya, 老师 kalau dia ngajar, tapi kalau dia dosen, 我们叫他教授. Ya, jadi dosen itu memang ada istilah namanya 教授, ada. Tapi kalau kayak saya bukan dosen juga, jadi 大家都可以叫老师就好了 ya, kayak gitu. Jadi tergantung konteks ya, tapi 师傅 ini benar-benar lebih ke kungfu sih, seperti itu. Ya. Suhu, suhu ya, teman-teman suka ada istilah suhu, suhu ya, master di bidangnya boleh, boleh panggil. Kan kayaknya populer ya, ya kayak di komunitas saya juga mereka suka bilang suhu, suhu. Nah ini, 师傅.再来kita lanjut ya. Bu Leni tanya, 老师, kenapa Wing Chun gitu atau bela diri dipanggil 老师? Bisa Bisa nggak? Oh, G. G itu enggak ya maksudnya ya. Bisa nggak ya, Lao artinya harus sufu ya untuk. Iya, iya. Kalau kalau kungfu malah nggak panggil Lao panggil Shifu. Iya, jadi memang konteksnya ya. Makanya balik lagi. Sorry, lowbat. Makanya balik lagi sih kalau kungfu ya kita panggil Shifu. Kan teman-teman kayaknya dari nonton juga bisa memahami ya bahwa konteksnya beda-beda. Nah, maksud saya balik lagi ke konteksnya. Kalau kayak gini berarti Lao cukup ya. Nah, kalau kungfu ya biasanya panggil Shifu. Jadi kita sesuaikan dengan yang seperti biasa pada umumnya ya. Oke, sudah selesai di screenshot. Saya lanjut dulu ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke sewa tadi udah. Terus suci ya. Oh ya, tadi sampai suci makanya bisa bahas sampai panggilan untuk suci gitu ya. 师傅. Terus 再来是东边、西边、南边、北边 itu tadi juga udah. Tadi sekalian tadi saya kasih kosakata 前面 和 后面 ya, depan sama belakang. Kemudian kita akan bahas li ya. Li itu adalah jarak sebenarnya ya. Li. Hmm, Teman-teman ini udah ya. Sorry ya, saya harusnya share satu yang lumayan gampang untuk saya tulis. Saya lupa. Li itu jarak bukan antara. Antara itu 之间 ya. Tadi ada Bu Leni yang tanya ini antara bukan? 不是. Memang kelihatannya gitu ya dari kalimat tuh kayaknya antara deh. Bukan. Li itu adalah jarak. Karena kita ada satu kosakata lengkap yaitu 距离. 距离 itu jarak. Jadi dia disingkat li sudah cukup artinya jarak ya. Kalau antara itu 之间. Ya, jadi ini balik kosakata basic ya antara. Di sana
你我之间没有什么秘密。Apa itu 你我之间没有什么秘密？秘密ini rahasia. Ya, 没有 tidak ada rahasia apapun. Itu namanya 没有什么秘密。你我之间, nah 之间 nih antara kamu dan saya tidak ada rahasia, gitu ya. Nah, tapi kalau li ini jarak. Nah, penggunaannya adalah apa? Misalnya ada benda A, terus li, benda B, baru kita kasih namanya kata sifat. Ini simple ya. Jadi rumus simple di mana misalnya 我家离学校很近。rumah saya jaraknya dari sekolah sangat jin ini adalah dekat. Kayak gitu. Sampai sini cukup jelas. Menjawab ya Bu. Tadi Bu Leni tanya li ya. Apa namanya? Li ini jarak Bu ya. Jadi 距离 就是 jarak. Ada jarak di antara kita. Oke, boleh bantu di kalau ini kan jarak. Nah, kalau jarak yang nanti Bu Evelyn ngomong ya, Dokter Evelyn ngomong ada jarak, itu harus pakai juli. Boleh bantu saya translate? Dicoba-coba dulu. Ada jarak di antara kita. Kan ada antara tuh, kebetulan ada kosakatanya. Ya, saya kasih waktu ya sebentar ya, teman-teman. Coba olah dulu katanya dalam pikiran teman-teman. Coba kalimatnya gimana? Ya, untuk bantu Dokter Evelyn ya, ada jarak di antara kita. eh Bu Helena tanya tadi, sorry, rahasia, mimi, ada mimi. Kalau pimi itu setahu saya Hokkien Bu ya. Heeh. Bahasa Mandarinnya ada mimi. Mimi itu adalah rahasia. Oke ya, sudah mulai masuk kalimat. Coba saya cek dulu. Harusnya sih mudah ya. Mimi, ya, mimi itu rahasia, bukan B tapi bukan B tapi M ya, mimi rahasia. Oke, 我看一下哦，ada Pak Heidi，在我们有距离. Oh iya, di antara kita gitu ya Bapak bilang ya. Bener, tapi ada antara Pak. Pak Heidi udah hampir bener. Ini saya boleh next ya. Jadi eh Pak Heidi bilangnya gini, 在我们 Pak, antara, kosakata antara kurang dimasukin. 在我们之间有距离，ya，解物，ya，距离，Juli. Ya, kurang 之间, Pak. Udah benar, ya. Terus ada lagi modelnya adalah dari Yunita ya. 你我之间有距离, boleh. Kamu dan saya di antara, ya. Formatnya sama kok. 你我之间有距离. Ya, boleh. Woman 有距离. Boleh sih, Dokter Evelyn, cuma ada di antara. Jadi kita balik lagi ke ada jarak di antara kita. Kan gitu ya kalimatnya ya. Jadi perlu tambahin 之间 ya. Ya, Xiaoming sudah benar. Terus Pak John. 你我之间有距离. Iya benar Pak ya. Itu berarti yang versi 2. 你我之间有距离. Bu Ita benar. 你我之间有很大的距离. Bu Ratna ya. Jarak yang sangat besar. Benar, formatnya sudah benar. Ya, jadi apa namanya? Pak Heidi boleh tambahin 之间 ya. Sebenarnya 在我们有距离 itu masih kurang lengkap kayak gantung ya. Jadi ada di antara kan. Kayak gitu. Oke, sampai sini cukup mengenai Li. Cukup ya. Saya boleh balik. Ya, Bukeci Pak Heidi ya. Sedikit saja. Sudah benar. Oke. Baik, saya lanjut ke bahan kita.
Oke, kita balik ke modul li ya. Nanti kita akan belajar juga cara kalimat li di dalam modul kita ya. Oke, terus 25 cer. Cer adalah di sini ya. Cer artinya di sini. 等一下啊，同学们。Oke, kita lanjut. Cer di sini, nar di sana. Yang penting teman-teman tolong dibedakan. Kalau ce artinya ini saya ngulang ya. Terus kalau na artinya itu. Jadi tanpa r ya. Jadi kata petunjuk, menunjuk, nunjuk ini itu ya. Ce ke na gitu. Hurufnya sama nggak? Oh, sama ya. Jadi ce-nya tanpa er. Berarti ini. Na-nya tanpa er. Berarti hurufnya ini. Nah, ya. Tapi tidak ada R-nya ya, tidak ada R. Kemudian lanjut, 27 是 yuan. Yuan itu nada tiga yang artinya jauh ya. Tadi kita bahas kosakata lawan katanya yaitu jin, dekat ya. Yuan lawan katanya jin. Kemudian 28 jiu. Nah, Cio di modul ini kita hanya pelajari dia sebagai penekanan untuk kata kerja. Tapi sabar ya teman-teman ya, nanti kita akan bahas di grammar penggunaan Cio itu banyak banget ya. Kayak gitu, terus 29 ya. Kuai, kuai itu cepat. Kuai, berarti lawan katanya apa teman-teman? Kuai, lawan katanya man ya. Man itu pelan. Lambat呀，很慢，就是pelan, lambat。再来是时间，waktu ya，时间 ini kata benda waktu。然后再来是31堵车，堵车 itu macet。堵nya ini tersumbat，堵车 macet ya. Kemudian 问题, nah bisa masalah, bisa pertanyaan ya. 问题 boleh artinya pertanyaan, boleh juga masalah ya. Jadi teman-teman tinggal lihat konteksnya. Kalau misalnya 我们公司出问题了，我们公司出问题了, artinya apa? Di situ 问题nya jadi apa? Masalah ya. Kantor kami, artinya perusahaan kami ada masalah. Kalau dia ngomong, 老师,我有问题, mungkin saya masih mencerna, ini pertanyaan atau masalah ya. Jadi gitu ya. Jadi konteksnya kita perlu lihat dulu. Kadang-kadang dia cuma ngomong gitu ya kita perlu ini lihat. Oh, 老师,我这儿有问题. Berarti dia di sana ada masalah. Kita udah bisa nangkap. Jadi balik lagi tergantung konteks ya karena hurufnya sama, bacanya juga sama ya. Jadi dia bisa dua arti. Bisa 问题, bisa sorry, bisa pertanyaan, bisa masalah ya. Oke, itu teman-teman. Kemudian Dokter Evelyn tanya, kuai tiar. Oh, kuai tiar itu cepat sedikit. Tiarnya itu sedikit, dok. Jadi tiar itu maksudnya kayak kita suruh orang cepatan dong gitu ya, kuai tiar gitu ya. Begitu juga kita bilang, pelan-pelan dong ngomongnya, man tiar. Ya, tiar itu artinya sedikit. Sama, cuman karena ditambahin ini teman-teman perlu kenal bahwa tiarnya artinya sedikit. Mantiar. Biasanya tambahin R. Mantiar. Kuaitiar. Cepatan dong. Nah, itu. Kuaitiar. Begitu juga pelan-pelan lah ngomongnya. Saya nggak paham gitu. Misalnya contoh ya. Mantiar. Mantiar. 说我听不懂. Mantiar. 就是这个点儿. Ya. Jadi sama. Cuman perlu banget tuh teman-teman paham satu huruf demi satu huruf. Ya. Oke, lanjut. Ada Ibu Lina yang tanya, 老师堵车和塞车都一样吗？一样, Bu. 堵车 sama 塞车 一样. Karena 堵塞itu artinya tersumbat, ya. eh Terus ada berikutnya yang tanya Ibu Leni, 老师 kalau kita bilang 问 saja bisa ya untuk bertanya. Seperti 我要问, 不是我有问, 不是. Ibu Leni kalimatnya apa artinya? Saya mau bertanya atau saya ada pertanyaan? Beda.
Saya mau bertanya sama saya ada pertanyaan. Saya butuh artinya dulu Bu Leni, baru saya bantu jawab ya, apakah bisa gitu ya. Oke, saya lanjut dulu. Ibu Lina, 老师,你我之间有距离 artinya di antara kamu dan saya ada jarak ya. Betul, di antara kita ada jarak. Betul Bu Lina. Yang tadi ya. Oh, kalau saya ada pertanyaan, berarti 我有问题. Pertanyaan Bu, nggak boleh disingkat ya Bu. Ini namanya pertanyaan. Kalau wen itu bertanya. Kalau misalnya saya mau bertanya, berarti 我要问. Saya mau bertanya. 我要问问题. Artinya apa? Saya mau bertanya pertanyaan. Jadi nggak bisa disingkat ya, Bu. Ibu mau kalimat bahasa Indonesia apa? Translate berdasarkan kosakata. Ya, karena disingkat tuh artinya jadi beda. Tidak semua bisa dihilangkan gitu ya. Ha-ha. Jadi, 问题 itu sudah harus artinya pertanyaan atau masalah. Tidak bisa kita singkat ya. Oke. Kemudian saya lanjut dulu ya. Ada Bu Ratna. Manco. Manco itu artinya kalau diartikan direct tuh jalan pelan-pelan. Tapi biasanya kita akan bilang ke orang itu, kayak tadi siapa yang di jalan ya, Bu Lilian ya. Saya bilang, 你慢走,就是小心的意思, hati-hati. Jalannya pelan-pelan, artinya hati-hati. Dia punya makna ini. Jadi kalau orang bilang, oke ya, saya pulang dulu ya, 我先走了, bye-bye. Nah, teman-teman boleh balas dengan, oh, 好的,好的,慢走. 慢走itu sudah mewakili makna hati-hati. Itu ya, Bu Ratna. Jadi artinya ini, Bu, hati-hati. Ya, 再来是 pertanyaan berikutnya, Dokter Evelyn. Lalu yang tien itu harus pakai R ya, nggak bisa cuman tien saja. Boleh Bu, boleh ya. Man tien, kuai tien. Cuman mungkin saya terbiasa kali ya. Saya juga suka bilang kuai tiar. Lebih enak aja ya. Mungkin karena sering nonton di film suka ngomongnya pakai R ya. Kuai tiar, man tiar. Kayaknya lebih terbiasa lah ya. Tapi nggak masalah sih kalau nggak mau pakai R ya. Oke, eh cukup ya semua kejawab. 小明 tanya ada lagu, 我在这个单儿挺好的. Oh ini lagu ya. 歌单儿 我不知道. 歌单儿 ini kayaknya lah apa kosakata logat daerah kali ya. 我不知道,这个我就不知道. Ya, 我在这儿挺好的 sebenarnya ya. Mungkin 歌单儿 ini adalah salah satu logat daerah ya. Saya bantu cek ya. Logat daerah 我不懂。哥达尔是什么？哦，东北方言，意思是指这里。Oh, oke. Nih teman-teman ya, saya share ya, share screen, teman-teman bisa lihat sebentar. Yang ditanya Xiaoming itu kan ada lagu. Teman-teman kelihatan nggak screen saya? Nih, dia tanya ke tak. Nih, saya gedein ya. Eh, Kalau bahasa daerah, jujur saya cuma bisa Hokkien. Yang lainnya saya nggak bisa. Terus China itu dia karena banyak daerah. Sorry ya teman-teman ya, kayaknya nggak bisa gede lagi. Ya, ini. 这个单儿, 这个单儿是东北方言. Kebaca nggak sih teman-teman? Share screen saya. 意思是指这里这个地方. Kedar 是地方的意思. Oh, kedar adalah maknanya tempat. Tapi dia adalah 方言. Nih, 方言 itu adalah bahasa daerah. Bahasa daerah Tumpe. Berarti yang nyanyi ini orang Tumpe. Ya, yang bikin lirik lagu ini orang Tumpe. Kecil nggak kelihatan ya. Nanti masukin aja ke Google, dia akan keluar kok. Keta. Nih, oke. Nanti teman-teman bisa masukin ke Google, dia keluar ya. Jadi ini ternyata bahasa daerah Tumpe. Teman-teman boleh lihat ya di Google. 坦白说
如果是方言的话，我只知道福建话. Ya, jadi jujur teman-teman kalau bahasa daerah saya cuma pahamnya Hokkien. Yang lainnya nggak tahu ya. Baik, kita lanjut lagi. Em, tadi sampai mana? Ibu Lina ya. Ya, logat. 不是bukan logat Beijing ya, logat Tumpeng. Ada Tumpeng ya. em, Pernah berapa grup yang untuk apa pertambangan itu orang-orang Tumpe. Dia ngomongnya bener-bener logatnya pekat banget gitu ya. Kayak orang bilang berkumur-kumur. Nah, itu ya orang logat Tumpe itu ngomongnya cepet terus semua gitu ya. Ha-ha. Jadi lumayan lumayan kita perlu waktu untuk dengerinnya. Baik, saya lanjut dulu ya. Ada Bulina. 老师距离 dan li artinya sama ya jarak ya. Iya benar Bu Lina. Hmm, tadi di mana ya Bu ya? Ya ini Bu. Ya di sini. Ini ya Bu. Baik. Ya kalau nggak kelihatan nanti boleh diketik ya ke tar. Nanti bisa ambil dari chattingan Xiaoming. Di chat ada kok. Dia ada tulis. 老师 ada lagu. Ya boleh dilihat. Nanti di copy aja ke Google bisa ketemu ya Bu Ratna ya. Oke, ya Bu Keci Xiaoming. Saya lanjut dulu boleh? Bu Lina udah oke? Jarak? Ya, saya lanjut ya. Oh sudah selesai. Ada wenti ya. Kebetulan kita bahasan terakhir kosakata wenti. Oke, kalau gitu kita lanjut ke Huihua ya. Hmm, ini saya hapus dulu ya biar nggak penuh. 那我们看一下我们的绘画啊。19页 halaman 19. Oke, kita lihat 第8课 lesson 8 ya. 这儿附近有烤鸭店吗？这儿附近有烤鸭店吗？请问这儿附近有烤鸭店吗？有啊，全聚德的烤鸭很有名。有啊，全聚德的烤鸭很有名。怎么走？你是走路还是坐车？走路。从这儿一直走到十字路口，往右拐。右拐以后，烤鸭店就在左边。再来一次啊，比较长一点。从这儿一直走到十字路口，往右拐。右拐以后，烤鸭店就在左边。谢谢，不客气。Nah, ini udah bagian kedua ya. Tadi udah saya selesai sampai 不客气. Kemudian, 请问这儿附近有提款机吗？请问这儿附近有提款机吗？我想一想，这儿好像有。我想起来了。就在对面那间便利店里。就在对面那间便利店里。好的，再请问一下。好的，再请问一下，我要坐地铁，哪个地铁站离这儿最近？我要坐地铁，哪个地铁站离这儿最近？哦，中华地铁站离这儿最近。哦，中华地铁站离这儿最近。你先一直走，你先一直走，在前面的红绿灯左拐，在前面的红绿灯左拐，地铁站就到了，地铁站就到了。
谢谢，不用谢。哦，还有masih ada ya bagian kedua. Ini harusnya bagian ketiga ya teman-teman ya. Boleh teman-teman bantu saya revisi. 先生，您去哪儿？先生，您去哪儿？去华美公司。去华美公司。对不起，华美在哪儿？华美公司在大华饭店东边儿。华美公司在大华饭店儿东边儿。哦，大华饭店离这儿不远。哦，大华饭店离这儿不远，过3个路口就到了。过3个路口就到了。好，请快点儿。好，请快点儿。现在不是下班的时间，不堵车。没问题。现在不是下班的时间，不堵车，没问题。谢谢。Oke, sudah selesai. Baik, sebentar ya. Perlu diulang sekali lagi kah? Oh, ada ini ibu ya, Irjen. Lalu saya murid baru pelajaran ini setiap hari apa? Terima kasih. Bukunya bisa beli di mana? Oh, ini setiap hari Jumat, Bu. Kalau untuk buku, Ibu bisa apa tanya ke Pancang, ke ketua kelas, Bu. Ya, jadi nanti teman-teman mungkin boleh share nomor ketua kelas buat Bu Irjen. Mungkin beliau dapat link ini dari temennya, jadi belum masuk grup ya Bu ya. Nah, kalau belum masuk grup mungkin belum dapat materi. Materinya ada bentuk PDF juga, ada bentuk buku. Tapi Ibu boleh tanya ke ketua kelas ya. Teman-teman boleh bantu saya share nomor pancang ke Ibu ya di chat ya. 谢谢大家. Eh, baik, kita sekali lagi ya, karena lumayan panjang. 第8课，这儿附近有烤鸭店吗？这儿附近有烤鸭店吗？请问这儿附近有烤鸭店吗？有啊，全聚德的烤鸭很有名。怎么走？你是走路还是坐车？走路。从这儿一直走到十字路口，往右拐。右拐以后，烤鸭店就在左边。谢谢，不客气。请问这儿附近有提款机吗？我想一想，这儿好像有。哦，我想起来了，就在对面那间便利店里。哦，我想起来了，就在对面那间便利店里。好的，再请问一下儿我要坐地铁，哪个地铁站离这儿最近？好的，再请问一下儿我要坐地铁，哪个地铁站离这儿最近？哦，中华地铁站离这儿最近。你先一直走，在前面的红绿灯左拐，在前面的红绿灯左拐，地铁站就到了，地铁站就到了。谢谢，不用谢。我们看第3部分，bagian ketiga。先生，您去哪儿？去华美公司。对不起，华美在哪儿？华美公司在大华饭店东边儿。哦，大华饭店离这儿不远，过3个路口就到了。好，请快点儿。现在不是下班的时间，不堵车，没问题，谢谢。OK，好，我们先看一下什么意思好吗？Kita review dulu ya sedikit untuk artinya, baru kita baca bareng-bareng ya. Oke，第8课，这儿附近有烤鸭店吗？di dekat sini ya. 这儿 itu artinya di sini. 附近 itu dekat-dekat 附近。我家附近有，比如说有什么？有百货公司，ada supermarket ya. 附近 itu adalah dekat. Misalnya, 老师，您要去哪儿？哦，我去这儿附近。Jadi saya pergi ke dekat-dekat sini ya, dekat-dekat sini. Itu namanya 附近. Jinnya dari dekat, 附近 itu kayak
apa namanya kita bilang melekatkan dengan dekat ya, jadinya dekat-dekat kita bilang ya, fujin. Eh, kita lanjut dulu. Jadi, 这附近有烤鸭店吗? Dekat-dekat sini ada eh, apa namanya restoran ya. Kalau toko bebek panggang kan agak lucu ya. Tapi sebenarnya restoran bebek panggang ya. Cuma mereka bilangnya adalah Dian. Iya, sekitar, betul ya. Fujin itu sekitar. Di dekat-dekat sini, sekitar. Xie Xiaoming. Ya, kadang-kadang ya, saya rumah Hokian. Kerjaan saya sih pakainya bahasa Indonesia ya. Cuma karena saya sangat suka bahasa Mandarin, kadang-kadang ada kosakata bahasa Indonesia saya nggak keluar gitu. Nggak keluar tuh maksudnya tiba-tiba hilang ya. Jadi, 也是非常感谢同学们 gitu ya. Kadang-kadang saya suka ngomong gitu, teman-teman bantu saya di chat. Oh, sekitar maksudnya loh. Iya, deket-deket itu maksudnya sekitar ya. Ya, 这附近有烤鸭店吗? Dekat-dekat sini ada toko bebek panggang nggak? Maksudnya restoran bebek panggang ya. eh Oke, Pak Aji ada tanya, untuk belok bisa pakai kata wan laoshi. Eh bisa, Pak. Tapi tadi kayaknya saya jelasin ya. Nanti ya, Pak. Saya hold dulu. Nanti pas pakai, sorry, pas bagian belok saya ulang ya. Tapi nanti saya jawabnya nanti ya. Oke, saya lanjut dulu. 请问这儿附近有烤鸭店吗? Ya sama ya, numpang tanya gitu ya. Di dekat sini apakah ada restoran bebek panggang? 大家吃过烤鸭吗? 我是说中国式的烤鸭. Jadi benar-benar apa namanya s- bebek panggang yang Chinese style gitu ya, yang dibungkus pakai sayur atau pakai sayur ada kulit terus dibungkus ada ya lah ya, ya pakai kulit seperti lumpia ya. Mm-mm, ya jadi ini namanya Beijing Kaoya ya, bebek panggang. Pernah ya? Nah, 大家喜欢吗? 喜欢吗? Suka? Suka ya, 喜欢 ya, 好. Oke, 请问这附近有烤鸭店吗? Numpang tanya di dekat-dekat sini ya, di sekitar sini apakah ada restoran bebek panggang? 所以有的人说，如果去中国的话，一定要吃北京烤鸭，要不然不算去中国ya, kalau enggak tidak dihitung ke China katanya ya. Oke, nah terus si B jawab ya, 有啊，全聚德的烤鸭很有名. Jadi di Beijing ada restoran bebek panggang yang terkenal namanya Quan Ju De. Quan Ju De ini nama restoran teman-teman ya. Jadi makanya translatannya ada bebek panggang Quan Ju De sangat terkenal. 很有名 itu sangat terkenal ya. 不知道大家有没有尝过全聚德的烤鸭呀? Jadi kalau misalnya teman-teman ke China mungkin boleh lah ya cobain yang benar-benar dari restoran yang namanya Chuanju karena dia memang benar-benar terkenal banget ya kayak gitu. Kalau enggak ya cabang-cabang lainnya kata orang China ya. 但是我不知道 ya. Yang penting teman-teman tahu oh Chuanju ini nama restoran yang terkenal di Beijing yang dia jual bebek panggang ya,烤鸭. 好，再来。Terus yang si A jawabnya, sorry, yang si A bertanya ya, 怎么走? Jadi dia tanya bagaimana jalannya itu maksudnya tanya alamatnya. Ini biasanya kan misalnya kayak kita main jalan-jalan ke China, terus sudah waktu bebas, misalnya kita nggak pakai tour guide lagi, kita mau jalan sendiri. Nah, teman-teman boleh pakai ya, misalnya mau ke mana gitu ya. Nah, teman-teman boleh tanya 怎么走. Itu mereka sudah paham. Artinya teman-teman tanya alamat, tanya bagaimana jalannya. Nanti dia akan tunjukin ya. Terus si B tanya, 你是走路还是坐车? Kamu ini jalan kaki atau naik angkutan? 坐车 ini naik mobil, ya. Mau naik bus, naik taksi, semua masuk. Jadi dia tanyanya secara umum. Kamu jalan kaki atau naik mobil, ya? 你是走路还是坐车? Oke, terus si A jawab ya, 走路, jalan kaki. Jadi dia mungkin pikir apa namanya?
deket, jadi dia mau jalan kaki saja. Nah, si B langsung tunjukin jalan ya. 从这儿 dari sini, 从这儿 dari sini, 一直走, jalan terus. 一直 itu terus ya. Kemarin sudah dijelasin waktu di kosakata. Terus. 一直走 itu jalan terus. 到十字路口 sampai di perempatan ya. 十字路口 masih ingat? Huruf angka 10 ya. 十字路口. 字 itu adalah huruf. Sampai di perempatan ya. 十字路口 ini perempatan teman-teman ya masih ingat ya. Nah, 十字路口 Wang You Guai. Wang You Guai itu belok kanan. Nah, tadi ada pertanyaan Pak Aji ya. Wan boleh nggak? Boleh. Tapi nanti harus ngomongnya gini Pak. Wang Yo Guai Wan. Boleh. Pakainya begini. Nggak bisa Wang Yo Wan. Nggak bisa Pak. Dia harus tetap ada Guai. Makanya jadi panjang. Atau Yo Pier, mau tambahin Pier boleh. Tapi yang pasti dia harus butuh kuai wan, nggak bisa cuma wan. Wan boleh nggak? Hokkien boleh. Bahasa Mandarin dia butuh kuai. Gitu Pak Haji ya. Jadi Pak Haji semoga kejawab ya. Jadi Bapak tanya tentang belok. Ya, oke. Saya lanjut lagi ya Pak. Jadi boleh nggak pakai wan? Praktis itu yang saya sajikan di modul yaitu eh Wang You Guai. Jadi artinya belok kanan, sama aja gitu ya, supaya nggak panjang. Ya, bukechi Pak Haji ya. Kita lanjut. 右拐以后. Nah, 右拐以后 sesudah belok kanan. Jadi karena pendek jadi lumayan ya gampang ya. 右拐以后 kan kita jelasin orang dong. Jalan dari sini jalan lurus terus sampai di perempatan belok kanan. Sesudah belok kanan ya, 右拐以后 烤鸭店就在左边. Sesudah belok kanan, maka si restoran bebek panggangnya ada di sebelah kiri. 左边 itu kiri. Gitu ya. Oke, 再来是谢谢，不客气. Oke, ini yang apa situasi pertama dia nanya bagaimana cara ke restoran bebek panggang. Oke ya, kalau komen makanan wah banyak yang suka. Ya, 我是觉得是很好吃 ya, bener ya, enak ya. Terus Yunita bilang 我在北京吃过了全聚德 烤鸭. Oh iya, oke ya. Berarti Yunita pernah ke China terus cobain yang namanya全聚德 ya. Antri banget ya, 排队. 好的. 可能是因为很有名，所以排队 ya. Karena mungkin sangat terkenal ya, makanya antri. Oke, baik. 再来是 kita lanjut ya bagian kedua ya. 请问这儿附近有提款机吗? Ya, numpang tanya. Ya, jadi kalau kita mau bertanya ke orang lain dan kita juga tidak kenal orang tersebut, ada sebaiknya kita pakai 请问, lebih oke. Ya, sopan santun tetap harus ada. Jadi, 请问这儿附近有提款机吗? 这儿附近 ya, di dekat-dekat sini, di sekitar sini ada mesin ATM kah? 提款机. Ji ini adalah mesin. Ji itu adalah mesin. Kalau tikuan itu artinya narik duit. Jadi mesin untuk tarik duit namanya ATM ya, mesin. Ti itu artinya angkat, kuan itu kuan xiang, 钱的意思. Tapi kita ada satu istilah satu 提款.我要提款就是我要拿钱的意思. Tapi ini bahasa yang kita bilang advance ya, 提款. Misalnya kalau ke bank, terus kerja di bank, nah maka dia mungkin akan pakai bahasa yang khas kayak gini ya. 先生，您是要提款吗？不是要拿钱吗？拿钱 boleh nggak loh? Boleh, bahasa umum, bahasa pasar. Tapi kalau dia udah adalah karyawan bank, berarti dia mengenal istilah perbankan gitu ya. Jadi maka dia akan bilang, oh iya Bapak, Bapak mau apa namanya withdraw. Kalau kita bilang ya, narik duit, bener nggak? Nah itu bahasa perbankan ya. Apa? Jadi kita mau narik duit itu namanya withdraw. Nah, tapi kalau bahasa Mandarin sama, nacien itu kan ambil duit gitu ya. Betul, bahasa pasar. Nah, kalau misal bahasa perbankannya dia akan bilang, oh, 先生，您要提款吗？有什么我可以帮上忙gitu ya? Ada yang bisa saya bantu?
gitu ya. Oke,请问这儿附近有提款机吗？di dekat-dekat sini apakah ada mesin ATM? Oke, 我想一想. Jadi si B-nya mungkin tiba-tiba, ayo, saya pikir ya, kayaknya ada deh gitu ya, tapi lupa di mana ya. Nah, dia pikir-pikir loading dulu gitu ya. 我想一想，这儿好像有，这儿 di sini 好像 sepertinya，好像就 sepertinya 有 ada ya. Oh, 我想起来了，我想起来了 itu artinya saya teringat. Teman-teman lihat ya, 我 itu saya, ya kan? Siangnya di sini artinya pikir, kata kerja nih, verb. 起来nya apa teman-teman? Boleh saya tanya? 想起来了. 起来nya apakah verb? Karena kita ada kata kerja 起来. Iya, dia bukan verb ya, dia adalah result, hasil. Teringat, makanya kita translate teringat. Jadi lagi pikir-pikir-pikir, akhirnya keingat lagi. Itu namanya 想起来. Dia satu frase, teringat betul Bu Eni ya. Nah, tapi kalau 起来 persis ya huruf Mandarinnya begini. Tapi kalau dia sendiri doang, tidak ada kata kerja lagi, maka itu artinya bangun. 我起来了，老师. Saya sudah bangun. Ya, dan di sini dia sebagai kata kerja atau verb. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau ketemu yang kayak gini mungkin saya sedikit penjabaran. Jadi teman-teman lihat, oh jadi siang itu berpikir, ya kan? Berpikir. Tapi kalau berpikir itu kan kata kerja. Tapi begitu dia gabung sama cilai, jadinya siang cilai itu satu frase artinya teringat. Seperti yang Bu Eni tulis di chat. Ya, teringat. Oh, saya keingat nih. Oh, siang cilai. Sedangkan kalau negatif formnya, aduh, nggak kepikir loh ya, lupa nih. Udah di ujung lidah tapi kok kayak, sorry, udah di ujung kepala tapi kok kayaknya nggak muncul ya di mana ya? Iya, 想不起来. Teman-teman tinggal tambahin apa di antara verb sama result itu tambahin punya tidak ya, 想不起来. Ini tempat saya terbatas sebentar. Mana ya? Oh, ini kosong. 想不起来 itu tidak keingat gitu. Kok kayaknya apa ya? Kayak kalau kita mau tes nih, lagi mau ujian, kita udah hafal nih kosakata, terus tinggal dua kosakata nih belum isi waktu di ujian ya. Aduh, 老师，我真的想来想去想不起来了啊真的想不起来 gitu ya. Bener-bener nggak terpikir artinya udah pikir-pikir tapi nggak terpikir ya, 想不起来 kayak gitu. Oke, eh, kita lanjut ya. 就在对面那间便利店里. 就 di sini penekanan teman-teman ya. 在对面, itu adalah seberang ya. 对面 itu seberang ya. 那间便利店里. Nah itu, 间 adalah kata bilangan untuk toko ya, toko. 便利店, teman-teman masih ingat apa itu 便利店? Toko serbaguna ya, li itu di dalam. Jadi dia ingat-ingat-ingat, dia akhirnya teringat gitu ya bahwa si ATM itu ada di dalam toko serbaguna seberang itu. Toko serbaguna tahu ya teman-teman ya, convenience store yang kayak, sorry ya, jadi sebutin merek ada banyak ya, Indomaret, Alfamart dan merek-merek lainnya gitu ya. Nah, itu namanya 便利店 ya. 便利 itu artinya kita aja Fangbian gitu ya. Jadi lebih praktis lah ya. Kita bisa cari barang-barang kecil di sana. Namanya 便利店. 就在对面那间便利店里. Ada di dalam toko serbaguna di seberang itu. Oke. Hmm, lupa ya. Lupa. Iya, mirip ya. 想不起来. Lupa bisa, bener. Ya, jadi mirip-mirip kayak Wangji. Cuma maksudnya mungkin teman-teman mengenal juga satu kosakata ini. Kalau orang ngomong jadi paham, oh, 想不起来就是 dia udah nggak bisa ingat. Iya, lupa, lupa, bener. Wangji. Ya, mirip-mirip ya. 想不起来 artinya itu Bu, Lina. Tidak terpikirkan lagi atau lupa, Bu.
Sampai sini cukup jelas. Saya boleh lanjut? Ya, 想不起来. 想不起来 juga bisa dipakai ketika apa namanya, ada orang tuh lupa ingatan. Jadi misalnya kita kan berusaha kasih tahu dia, oh, kamu pernah loh kerja di sini, terus kamu pernah loh tinggal di sini. Tapi karena dia lupa ingatan, dia bisa ngomong sama kita, 我想不起来了，我真的想不起来了. Tapi kalau 我忘了 itu bisa jadi dia menghafal terus lupa. Ya, jadi 想不起来 ada arti lain, lupa ingatan. Jadi mungkin karena ada kecelakaan atau karena penyakit, jadi dia lupa. Itu namanya 想不起来. Gitu. Oke, saya lanjut lagi ya. 好的，再请问一下。好的，再请问一下，我要坐地铁。我要坐地铁. Jadi dia bilang, oh baiklah gitu ya. Terus saya mau tanya lagi gitu ya. 再请问一下，再nya itu lagi ya, again. Dia ngulang lagi mau bertanya. 我要坐地铁, saya mau naik MRT. 地铁 itu kereta bawah tanah ya. 我要坐地铁。哪个地铁站离这儿最近？哪个 itu yang mana, teman-teman? 哪个 ini ya, yang mana? Which one? Yang mana? 地铁站 itu adalah stasiun kereta bawah tanah. Stasiun kereta bawah tanah yang mana? 离这儿最近. Jaraknya dari sini paling dekat. 最 itu paling ya. 最 artinya paling. Stasiun kereta bawah tanah yang mana yang jaraknya paling dekat dari sini ya, 离这儿最近. Oke. Bu Lina, Tikuan itu ada di ini Bu, tulisan Mandarinnya. Ibu punya modul ada di A, terus di sini Bu, Tikuan. Tulisan Mandarinnya ketemu nggak Bu? Ya, saya ada zoom. Kelihatan ya Bu ya, ada di teks ya, Tikuan. Di kalimat pertama dari halaman 20. Ya, kalau di apa screen saya mungkin kecil, tapi Ibu kalau misalnya ada modul bisa di zoom ya, lebih enak. Oke, kejawab ya Bu Lina ya, Tikuan. Kemudian saya lanjut dulu. Oh, 中华地铁站离这儿最近. Terus si B bilang, oh, stasiun MRT Chunghua, ini nama stasiunnya ya, nama stasiun MRT. Stasiun MRT Chunghua jaraknya dari sini paling deket. Jadi dia tunjukin, oh ada stasiun MRT namanya Chunghua, jaraknya paling deket nih dari sini. 你先一直走. Kamu pertama sekali, 先 itu pertama-tama ya. Jadi dia arahin, oh kamu pertama kali jalan terus, 在前面的红绿灯左拐. Jalan aja lurus, nanti di depan ada lampu merah gitu ya, belok ke kiri ya. 在前面的红绿灯, 红绿灯 itu lampu lalu lintas ya. Kita selalu sebutnya lampu merah ya. Sebenarnya dia ada lampu merah dan hijau ya. Jadi harusnya apa namanya? Kita bilang 红绿灯 supaya teman-teman ingat, oh lampu lalu lintas itu ada merah dan hijau. Jadi memudahkan untuk teman-teman menghafal kosakata ya. 在前面的红绿灯 di apa namanya, lampu merah depan belok ke kiri ya, 右拐，地铁站就到了, maka stasiunnya sudah sampai. Jadi 就 di sini teman-teman bisa lihat dia seolah-olah menekankan maka ya, maka stasiun MRT-nya gitu ya, stasiun kereta bawah tanahnya sudah sampai, 就到了. Lalu kalau tidak pakai 就 boleh nggak? Boleh sih. 地铁站到了. Cuma kayak kurang gitu ya, gantung. Karena ini orang ini kan dia menekankan bahwa kamu jalan aja terus di lampu merah depan itu kamu belok kiri, maka maka stasiun kereta bawah tanahnya sudah sampai ya. 地铁站就到了. 谢谢, 不用谢. Ya, ini bagian kedua. Kemudian saya lanjut dulu. Bagian ketiga, 先生您去哪儿? Ya, ini bagian ketiga ada 出租车司机. Jadi misalnya kita stopin
taksi terus kita masuk. Nah, maka supirnya pasti tanya ya, 先生, 您去哪儿? Dia tanya tamunya ya. Oh, 去华美公司, pergi ke perusahaan Huamei. 对不起，华美在哪儿? Jadi ternyata supirnya nggak tahu ya. Oh, Huamei di mana ya? Sorry, Huamei di mana ya? Terus, 华美公司在大华饭店东边儿。华美公司在大华饭店东边儿. Jadi perusahaan Huamei ada di sebelah timur dari Hotel Dahua. Dahua Fantian. Fantian di sini hotel ya. Oh, Dahua Fantian 离这儿不远. Terus si supirnya cerita, oh Hotel Dahua itu jaraknya dari sini tidak jauh. 过3个路口就到了. Apa itu 路口, teman-teman? Lewatin 3 persimpangan. Ya, 路口 itu persimpangan. Teman-teman kan belajar 十字路口. Ya, benar nggak? 十字路口 itu perempatan. Ya kan? Nah, kalau 路口 sendiri artinya persimpangan jalan. Mau pertigaan, mau perempatan, itu semua namanya 路口 sebenarnya. Ya, mau perlimaan, saya rasa nggak ada kali ya, nggak ada perlimaan ya. Nah, jadi semua namanya 路口. Nah, jadi kita bilang persimpangan jalan ya. Lewatin 3 persimpangan, jadi lihat 1 persimpangan, lewatin lagi kedua, ketiga, maka sudah sampai ya. Terus si Fucai bilang, oh, 好的, 请快点儿. Baiklah, kalau gitu cepatan dikit ya. Nah, 请快点儿. Kemudian, 现在不是下班的时间，不堵车，没问题. Sekarang bukan waktunya pulang kantor. 不是, bukan ya. 下班的时间，pulang kantor. 下班 itu pulang kantor. 不堵车, tidak macet. 没问题, tidak masalah ya. 谢谢. Oke, ini sudah selesai. Yuk, kita latihan baca dulu ya bagi teman-teman yang sudah tunjuk tangan. Sebentar, saya hapus dulu. Oke, kita ada 3 bagian ya teman-teman ya. Kita lihat dulu bagian pertama. Oke. 好，我们看一下第一部分 ya. Bagian pertama, tadi siapa ya yang sudah tunjuk tangan ya? Ada Ibu Margareta, saya unmute ya Bu. Kemudian ada Ibu Lina Huang. Ya, oke, saya unmute ya. Gimana, Hao? 早上好，老师。Oh, 晚上好，老师。晚上好。老师。Ya, oke, 没关系. Ibu Margareta jadi A, terus Ibu Lina jadi B ya, silakan. 来，我们开始，1、2、3。请问是福建有高压电吗？ OK，烤鸭店吗高压电吗？ ？OK，K-nya baca KH ya Bu. 烤鸭店吗？烤鸭店吗？ Ya, itu udah benar Bu ya. 这儿附近有烤鸭店吗? Boleh sekali lagi Bu. 这福建有烤鸭店吗？ Oke, silakan Bu Lina. 有啊，全聚德的烤鸭很有名。Oke, 全聚德的烤鸭很有名。Baik, lanjut. 怎么怎么有怎么走？ Ya, 怎么走 ya? 走nya ada 3 di ayun ya Bu. 怎么走? 怎么走？ Mm-mm. 你是走路，你是走路还是坐车？ Mm-mm. 走路。 Oke. 从这儿一直走到十字路口，往右拐，右拐以后，烤鸭店就在左边。谢谢。不客气。Oke, ya sudah bagus ya Bu Margareta dan juga Bu Lina ya. 谢谢你们，再见。
谢谢老师，再见。再见，拜拜。Saya mute kembali ya. Oke, 好，因为时间到了，我们下星期再继续ya, karena waktunya sudah. Jadi kita lanjut di minggu depan. Ini sedikit ada pertanyaan apa ya? Laos, kenapa R-nya tidak selalu nggak dibaca ya? Ini dari Ibu Ijen. Eh, karena dia rata-rata kata bantu, Bu. Jadi partikel. Jadi kalau Ibu mau lihat, sekarang yang standar ucapan Beijing itu dia nggak baca ce-er, meo. Ce, nar, nggak baca na-er, meo. Ya, jadi ini memang kita ikut standar pengucapannya dari Beijing. Biasanya R-nya nggak dibaca, ya. Oke, itu jawaban saya ya, Bu. Oke, 谢谢大家，谢谢班长，祝大家周末愉快，拜拜。谢谢老师，老师，谢谢老师，谢谢谢谢班老师。长，谢谢老师。老师，拜拜。拜。再见。